untuk para cinta. Apalagi ku juga ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku
kasih. Terima kasih, selamat malam semuanya. Gimana? Seneng semuanya? Seneng dong. Langsung saja, Jat and Sugi. Yang ada di hati menanti terkuat, ingin mengungkapkan dan mencurahkan berbagai rasa dan kesan tentang kehidupan. Begitu syarat hal yang mungkin dan dapat kita perbuat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan hasrat hati, khayalan di dalam cipta dan seni. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari, layar merah panggung gerak adalah tempat kita insan dunia. Ekspresikan diri. Begitu syarat hal yang mungkin yang dapat kita perbuat untuk berbagi rasa, berbagi sudah dengan cara yang mudah, wujudkan semua harapan ke dalam cinta seni. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari, layar merah panggung gerak adalah tempat kita insan dunia. Ekspresikan diri. Jangan Mari berkarya dalam puisi dan lagu, yang di depan musik dan tari, layar perak panggung gerak adalah tempat kita insan dunia. Ekspresi sekali lagi. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari, layar merah panggung gerak adalah tempat kita insan dunia. Ekspresikan diri. Kita berpesta yuk semuanya ya. Kita nyanyi pesta rame-rame ya. Nyanyi bareng-bareng lagi ya. Oke, masih bersama kami Jat and Sugi. Shabby-doo-deep, deep, deep. Shabby-doo-doo-doo-dap, shibby-doo-dap, shit-up. Shabby-doo-doo-deep, deep, deep. Dooba-dooba-dooba-dooba, shabby-doo-dap, shit-up.
Terima kasih. Terima kasih. Masih bersama kami karena kita tahu nih banyak banget yang dari luar Makassar. Iya benar banget. Wah ini suatu hal yang membanggakan kalau kami bisa memperdengarkan lagu-lagu dari provinsi yang lain. Benar. Langsung saja bersama kami Jad and Sugi. Ayo re, rame-rame bebarengan. Ayo ja, sopo gelem melu aku malam minggu. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk seluruh fotografer dan untuk seluruh protokol untuk dapat mengambil tempat sesuai dengan yang telah disediakan. Dan kami mohon kesediaannya untuk dapat mengklirkan area runway karnaval. Ya betul sekali, untuk sesi pengambilan gambar telah selesai. Kami persilakan kepada tim media dan protokoler serta tim dokumentasi foto untuk dapat kembali ke posisi masing-masing. Sebelum acara dimulai, kami informasikan bahwa diharapkan agar area runway dapat dalam keadaan clear atau tidak diperkenankan untuk berada di area runway atau melintasi area runway dari Pawai Budaya Nusantara Apeksi ke-16. Sekali lagi kami mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu sekalian yang masih berada di area runway untuk dapat mengambil tempat sesuai dengan yang telah disediakan. Sesaat lagi kita akan memulai acara pada malam hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Kareba Makassar? Kurang kencang, agak Kareba Makassar. Baji-bajiji, ya luar biasa. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Pertama-tama izinkanlah kami untuk mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Apexi yang juga merupakan Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto beserta Ibu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, Bapak Ibu hadirin. Yang kami hormati para Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, Ketua Komwil dan Direktorat Apexi beserta jajaran. Yang sama kami hormati Gubernur Sulawesi Selatan yang mewakili. Yang kami hormati anggota Forkopimda Sulawesi Selatan. Yang sama kami hormati para wali kota dan ketua tim penggerak PKK se-Indonesia. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Makassar. Selamat malam Bu. Yang sama kami hormati ketua tim penggerak PKK Kota Makassar. Yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta seluruh SKPD Kota Makassar. Yang sama kami hormati untuk seluruh masyarakat Kota Makassar. Selamat datang dalam rangkaian acara Pawai Budaya Nusantara Apexi 16. Kota kita maju, Indonesia kita kuat. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Luar biasa ya malam hari ini, tentu saja kenikmatan yang tidak putusnya kita rasakan. Bapak Ibu dapat berkumpul dalam suasana yang begitu berbahagia. Senang sekali saya Indri Wijaya. Saya Yuda Hasta akan memandu seluruh rangkaian acara kita untuk Pawai Budaya Nusantara Apexi 16. Dengan jumlah 98 kota anggota Apexi ya, Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia, dengan menampilkan ragam budaya dan tradisi masing-masing kota. Dan malam ini spesial Pawai Budaya Nusantara Apexi 16 menghadirkan atau diikuti oleh 56 kota se-Indonesia. Wow, luar biasa ya. Tampaknya kita udah gak sabar untuk menyaksikan Pawai Budaya yang pastinya akan menjadi hiburan spesial untuk seluruh masyarakat Kota Makassar. Namun perlu kami informasikan rangkaian Rakernas yang diselenggarakan Meriah Kota Makassar. Terima kasih. Hadirin kita sambut kembali. Meriah Kota Makassar. Terima kasih. Hadirin kita sambut kembali. Ini dia Ketua Apexi, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto, beserta Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Fatmawati, beserta seluruh Forkopimda dan keluarga besar pemerintah Kota Makassar, dan rekan-rekan Bapak Ibu Wali Kota seluruh Indonesia yang malam ini hadir. 1 tahun sekali seluruh kota di Indonesia berkumpul. 1 tahun sekali seluruh wali kota di Indonesia meninggalkan agenda yang lain. 1 tahun sekali wali kota membawa rombongan pemerintah kota dan warga untuk berkumpul bersama-sama di acara Rakernas. Momen itu ada di Makassar hari ini. Makassar menjadi tuan rumah dari perhelatan akbar Rakernas Apexi ke-16. Ada 3 Bapak Ibu sekalian yang istimewa dari hajatan Apexi. Ada 3 yang luar biasa kalau semua wali kota berkumpul. Yang pertama adalah insya Allah setiap Rakernas pasti membahagiakan dan menyenangkan. Kita dihibur, kita menyaksikan ekspresi seni, kita menikmati wisata kuliner. Dan itu disuguhkan dengan sangat baik oleh tuan rumah Makassar.
Yang kedua, insya Allah mensejahterakan. 5.000 tamu yang datang berdasarkan hitungan resmi. Ada yang bilang 10.000. Dan kalau dihitung insya Allah setidaknya ada 60 miliar rupiah yang mengalir dan insya Allah berkah untuk warga Kota Makassar. Mensejahterakan. Yang ketiga, yang istimewa dari hajatan ini insya Allah mempersatukan. Ada warna merah, ada warna oranye, ada warna biru, ada warna hijau. Dan saya ingin menyampaikan apresiasi kepada delegasi terbanyak, yang paling meriah, yang paling kinclong, teman-teman saudaraku dari Kota Malang. Semua suku ada di sini. Semua memakai pakaian kebesarannya dan kebanggaannya. Wali kota malam ini ibarat raja dan sultan seluruh Nusantara. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Ibu Wakil, unsur Forkopimda, TNI Polri yang bekerja dengan begitu luar biasa. Sehingga malam ini, kemarin dan besok kita semua bersama dalam kebahagiaan yang mempersatukan. Mari kita rayakan kebersamaan kita, mari kita bangga dengan adat istiadat Nusantara yang luar biasa. Terima kasih Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sambutan yang begitu luar biasa disampaikan oleh Ketua Apeksi Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Hadirin sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, inilah Pawai Budaya Nusantara Apeksi 16. Kota kita maju, Indonesia kita kuat. Kita sambut opening dance tarian Mappaempo Gau, persembahan Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Mappaempo Gau berperilaku baik. Perempuan di Buta Mangkasara adalah sebuah padenreng atau benteng, bahkan perempuan adalah kunci dari kenyamanan. Kebaikan, kasih sayang adalah sumber yang selalu dipancarkan dari seorang perempuan Mangkasara. Inilah opening dance tarian Mappaempo Gau.
30 model pawai budaya. Kita sambut Mystical of Toraya, Beautiful of Samalona, Celebes Kenya, Senjata Tradisional Badik, Pesona Wisata Bunga Malino, Kelelawar Sopeng, Museum Kota Makassar, Pinisi Bulukumba, Kipas Pakarena, Tongkonan Toraja, Pisang Ijo, Kapurung, Leming, Bisu, Joto, Villa Yuliana, Gua Kelelawar, Kota Bunga, Toraya, Wanita Bugis, Perahu Pinisi, Bunga, Pisang Epe, Badi, Sindrili, Banting Murung, Jalangkote, Kupu-kupu, Mutiara, dan Bunga Masamba. Inilah ikon-ikon dari Kota Makassar. Desainer Karnaval, Rio Bon Carnival by Aryo Burnama, Make up by Yugi Pratama Makeup Artist, Indah Suara Makeup Artist, Stefonda, Arni Makeup, Naya, Haryani, Tiara Makeup, Angelita Makeup, Karisma Makeup, Sri Makeup, Zahra Galuh, Putri Maul, Tari Makeup, Tri Makeup, dan Irfan Makeup Artist. Dan inilah Marching Band Drums Corps Makassar, persembahan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Makassar. Dengan seni budaya. Selain itu, merawat Kota Bogor melalui berbagai inovasi pembangunan berkelanjutan dan mencerdaskan warganya. Sehingga Kota Bogor menjadi kota untuk semua. Adapun tarian yang mengitiri adalah Tari Kujang Pajajaran. Tari Kujang Pajajaran salah satunya adalah bentuk merawat warisan salah satu pusaka yang berbentuk pakakas atau senjata yang memberi salah satu simbol di Kota Bogor, yaitu senjata kujang yang dibawakan oleh para penari dari Kota Bogor. Dan kontingen dari Bogor langsung dipimpin oleh Wali Kota Bogor. Ada Bapak Bima hadir bersama kita semuanya, seragam biru-biru semua. Baik warga Kota Makassar, mari kita lambaikan tangan kita untuk kota yang pertama, Kota Bogor. Dan kita sambut persembahan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan hadirnya 250 pelajar sekota Makassar.
Kita sambut kota berikutnya. Ini dia kota Pontianak. Bentang alam yang subur terangkai, indah cahaya mata alam terurai, anugerah Makassar untuk Pertiwi, anugerah ilahi untuk Indonesia. Semilir angin memilih menyapu hari, menambah sejuk sambut mentari, teriring salam untuk Pertiwi, persembahan abadi untuk pengabdi. Makassarku, oh Makassarku, satu cinta untuk dunia. Makassarku, oh Makassarku, tanda cinta bakti negeri. Bentang alam nan subur terangkai, indah cahaya mata alam terurai. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk 250 penari persembahan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Untuk Indonesia. Semilir angin memiri menyapu hari. Kita sambut kota Pontianak. Pemimpin peduli, pemimpin bijak, mengatur negeri dengan amanah. Terus digali adat budaya Melayu Pontianak, jangan biarkan hilang dan punah. Masak ketan pakai santan, asam pedas si ikan patin. Kami menggelar sebuah pertunjukan membawa peserta arakan pengantin. Arakan pengantin Melayu Pontianak sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Kota Pontianak tahun 2017. Tradisi arakan pengantin ini diiringi musik tanjidor atau tar, disertai dengan salawat Nabi dan doa. Berikut 6 hal yang ada di dalam tradisi arakan pengantin Melayu. Mempelai pengantin, barang hantaran, musik tanjidor atau tar, silat dan pantun, pokok telok, dan pokok manggar. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kota Pontianak. Kontingen selanjutnya kita sambut dari kota Tangerang Selatan. Ekuator Van Borneo dan Delegasi of Meriam Karbit. Kota Pontianak ini dikenal sebagai kota Katulistiwa karena dilalui garis Katulistiwa. Tugu tersebut menjadi ciri khas dan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke kota Pontianak. Permainan Meriam Karbit ini biasa dilaksanakan di sepanjang Sungai Kapuas.
Sekarang, meriam karbit hanya untuk memeriahkan suasana malam takbiran di kota Pontianak. Meriam karbit juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2010 dan pernah juga tercatat sebagai rekor muri pada tahun 2007. Sebuah cerita dari penyangga ibu kota, Kota Tangerang Selatan. Sebagai kota termuda di Provinsi Banten, tak menjadikannya kekurangan akan destinasi wisata. Mulai dari ekowisata, wisata kuliner, wisata edukasi, wisata budaya, hingga wisata olahraga atau sport tourism. Tangerang Selatan juga menjadi rumah para pelaku kreatif. Komunitas-komunitas kreatif hadir di kota yang baru menginjak usia ke-14 tahun. Mulai dari komunitas sepeda, komunitas olahraga, hingga kumpulnya para arsitek yang tergabung dalam komunitas Bintaro Design District dan Tangsel Creative Foundation. Komunitas-komunitas ini tumbuh dan berkembang di kota Tangerang Selatan. Tidak hanya itu, beragam arena olahraga berskala nasional dan internasional hadir di kota ini. Lapangan badminton Chandra Wijaya di Serpong Utara, Gor Badminton PB Jaya Raya di Bintaro, Damai Indah Golf di BSD, Pondok Cabe Golf, lapangan woodball Tangerang Selatan di Pamulang. Perhelatan olahraga nasional dan internasional pun kerap kali digelar di arena olahraga Kota Tangerang Selatan. Di antaranya turnamen Piala Golf Menpora, OB Golf Invitational, PB Inavan Turnamen, kejuaraan internasional bulu tangkis junior, Kejurnas Indonesia Woodball Premier Championship, dan berbagai event lainnya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Tangerang Selatan. Sport Tourism Tangerang merupakan salah satu Selanjutnya kontingen dari Balikpapan. Balikpapan memiliki 34 kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 718.423 jiwa. Balikpapan sendiri merupakan pusat bisnis dan industri yang memiliki perekonomian tersebar di seluruh Kalimantan. Tidak hanya menjadi kota bisnis dan industri saja, Balikpapan juga menjadi kota mais dengan berbagai subsektor unggulan di dalamnya. Beriman, bersih, indah, aman, dan nyaman. Itulah yang menjadi slogan dari kota Balikpapan. Tak hanya menjadi sebuah slogan belaka, semua selalu dijadikan tradisi untuk terus mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang bersih, indah, aman, dan nyaman. Di mana Balikpapan sudah meraih 24 kali penghargaan Adipura. Balikpapan juga pernah menjadi kota paling dicintai di seluruh dunia, mengalahkan kota Paris. Balikpapan sekian kalinya mendapatkan penghargaan sebagai kota ramah lingkungan se-Asia Tenggara. Dan kini, Balikpapan juga telah ditetapkan sebagai kota yang layak huni. Balikpapan merupakan kota yang heterogen dalam suku, ras, adat, dan budaya. Terdapat 119 paguyuban yang ada di kota Balikpapan dan semua hidup harmonis, berdampingan dalam bermasyarakat di bawah komando Bapak Wali Kota Haji Rahmat Masud SEME. Dan sebagai teras dari IKN Nusantara, keanekaragaman budaya inilah yang diusung oleh kota Balikpapan untuk menjadi tema yang bertajuk Wonderland Balikpapan pada Pawai Budaya Apeksi ke-16 kali ini, menampilkan baju mahligai sebagai baju daerah khas kota dari Balikpapan. Berbagai busana daerah dari suku-suku asli Kalimantan Timur yang ada di Balikpapan dan berbagai busana daerah dari berbagai belahan bumi pertiwi, baik yang tradisi maupun yang kreasi. Pada pawai budaya kali ini, Kota Balikpapan menghadirkan 250 peserta
yang terdiri dari unsur Forkopimda Kota Balikpapan, jajaran pejabat pemerintah Kota Balikpapan, dan kepala sekolah SD dan SMP sekota Balikpapan. Kota Balikpapan juga menyajikan seni tari dan musik yang menggambarkan 3 pilar kebudayaan Kota Balikpapan dan disempurnakan oleh kostum-kostum karnaval yang bertemakan Garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia, beruang madu sebagai fauna khas Kota Balikpapan, burung anggang sebagai fauna endemik yang sangat diagungkan, hudok sebagai salah satu ikon ritual dalam upacara adat, dan Dayak Warrior sebagai ikon penjaga kedamaian di Kota Balikpapan. Dan inilah Wonderland Balikpapan, persembahan pemerintah Kota Balikpapan. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kota Balikpapan. Selanjutnya kita sambut kontingen dari Jambi. Dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota beserta Nyonya. Saya Liza, saya baru saja tiba di kota Jambi, kota yang dijuluki Tanah Pilih Pusako Batua. Beragam, eloknya. Kota Jambi letaknya tepat berada di tengah Pulau Sumatera. Terbilang unik karena kota ini dibelah oleh sungai terpanjang di Pulau Sumatera, yaitu Sungai Batanghari. Sebagai ibu kota provinsi, kota Jambi tentunya sangat strategis menjadi etalase provinsi Jambi masa kini. Luar biasa dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota dan Jambi Ibu adalah buah dari keyakinan dan upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak dan seluruh masyarakat Kota Jambi yang bersinergi dalam harmoni mewujudkan visi Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima. Rona fisik Kota Jambi pun saat ini jauh lebih estetik. Sarana prasarana dasar perkotaan semakin optimal dan diperluas akses serta juga cakupannya. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah Kota Jambi telah menerapkan prinsip-prinsip New Public Service, yaitu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara demokratis, adil, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel, serta memanfaatkan teknologi informasi atau IT dalam merespon era digital dan peningkatan pelayanan yang prima. Iya, kontingen dari Kota Mojokerto juga kita saksikan perannya ya. Di dunia internasional, Kota Jambi telah tercatat sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang untuk aktif kontingen dari Kota dan memiliki hubungan kemitraan Mojokerto strategis dengan berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, China, Korea Selatan, Denmark, dan Jerman. Demikian kisah perjalanan saya di Kota Jambi, kota dengan beragam eloknya. Sampai jumpa! Dan kita sambut kontingen selanjutnya kali ini dari Kota Tangerang. Yeay, luar biasa ya.
sangat ramai. Industri sejuta jasa, di mana masyarakat yang tinggal dan datang berbaur menjadi satu untuk merajut harapan dan impian. Dengan penduduk yang heterogen, Kota Tangerang hadir dengan berbagai keberagaman suku, agama, dan budaya. Berbagai event budaya tersaji untuk lestarikan dan manjakan para wisatawan menikmati keanekaragaman budaya yang ada. Assalamualaikum Bapak Wali Kota beserta Hal ini Ibu. pula yang menjadikan Kota Tangerang memiliki keunikan tersendiri. Kota Akhlakul Karimah ini juga terus maju, hadapi segala tantangan dan hadirkan pelayanan satu pintu hanya dalam satu genggaman, yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Tak lupa, kota ini juga terus mempercantik diri, membuat keindahan dan kenyamanan semua terpampang dengan nyata yang dapat dinikmati oleh setiap pengunjung. Berikan kemudahan akses transportasi yang saling terintegrasi untuk semua penduduk yang berjumlah 1,9 juta jiwa yang juga dapat dirasakan oleh para wisatawan yang datang. Kota Tangerang kini indah tertata, didukung dengan... Dan selanjutnya kita sambut kontingen dari Bandar Lampung. Yeay. Indonesia yang menginjak ke 341 tahun, pemerintah Kota Bandar Lampung terus berkomitmen dalam memberikan program-program pro rakyat. Tahun 2023 ini program kesehatan dan juga pendidikan gratis serta pembangunan infrastruktur yang peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus ditingkatkan. Melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh warga Bandar Lampung bersama-sama bersatu membangun kota kita yang tercinta ini. Semoga terus maju dan rakyat makmur serta sejahtera. Begawi. Begawi merupakan perayaan hasil kerja adat yang diimplementasikan dengan pemberian gelar adat dalam masyarakat adat Pepadun dan adat Saibatin. Kita sambut kota berikutnya. Ini dia, Palembang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terimalah kami, kontingen Karnaval Seni Budaya Apeksi tahun 2023, Kota Palembang. Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan kota tertua di Indonesia berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yang pada tanggal 17 Juni 2023 berusia 1340 tahun. Kontingen Kota Palembang pada Pawai Budaya Apeksi kali ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Palembang, Bapak Haji Harnojoyo, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang, Ibu Haja Selviana Harnojoyo, sebagai wujud apresiasi Kota Palembang untuk ikut mensukseskan pelaksanaan Apeksi tahun 2023 di Kota Makassar. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kota Palembang. Hadirin yang berbahagia, berbagai pembangunan baik infrastruktur dan destinasi wisata terus dikembangkan di Kota Palembang. Sehingga Kota Palembang meraih begitu banyak prestasi dan penghargaan, serta menjadi contoh kota-kota lain di Indonesia. Palembang emas, Darussalam ekonomi tumbuh berkelanjutan, masyarakat madani sejahtera. Palembang. Tabibung. Hadirin yang kami hormati, Kota Palembang dijuluki sebagai kota pempek yang sudah terkenal di seluruh Nusantara, bahkan di mancanegara.
yang menjadikan Kota Palembang dianugerahkan sebagai kota terbaik di luar Pulau Jawa pada ajang Kabupaten Kota Kreatif Indonesia 2019. Dan 4 besar di seluruh Indonesia oleh Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Selanjutnya kita sambut kontingen dari Kediri. Pecut Samandiman Kota Kediri. Legenda Kota ini Palembang bermula juga baru saat saja pasukan sukses kerajaan menjadi tuan rumah HUT Apeksi ke-23 tahun 2023. Iya, Pecut Samandiman Kota Kediri. Legenda ini bermula saat pasukan kerajaan Bantarangin dipukul mundur oleh Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya, termasuk Raja Klono Sewandono yang kewalahan menghadapi Raja Singobarong yang tak lain adalah kakak seperguruan di Wengkeng. Saat terdesak itulah Raja Klono Sewandono beringat pesan gurunya untuk menggunakan pusaka tali kolor. Ketika berhadapan dengan lawan satu perguruan, dia kemudian mencambuk Raja Singo dengan tali kolor hingga pembuatnya tak berdaya. Tali kolor itulah yang kemudian dikenal sebagai Pecut Kiai Samandiman. Dari kisah tersebut, maka muncul kisah Pecut Samandiman dalam kesenian tradisional masyarakat Kediri. Di Kota Kediri, Pecut Samandiman merupakan seni tradisional menari menggunakan pecut. Seniman pecut memeragakan gerakan tertentu untuk membunyikannya. Suara lecutannya terdengar sangat keras, baik saat menghantam tanah maupun udara. Panjang Pecut Samandiman ini mencapai 3 hingga 10 meter. Butuh keahlian khusus untuk bisa memainkan dan membunyikannya. Itulah sejarah singkat Pecut Samandiman Kota Kediri. Pecut Samandiman telah jadi haki Kota Kediri yang memiliki kekhasan pada panjangnya yang mencapai 3,5 sampai dengan 10 meter. Karena panjangnya inilah diperlukan teknik khusus untuk membunyikannya. Kota selanjutnya, Parepare. Selamat datang di Kota Parepare, sebuah kota yang terinspirasi oleh kisah cinta abadi antara Bapak Profesor Dr. Engineering B.J. Habibie dan Ibu Dr. Hasri Ainun Habibie. Kota yang telah bertransformasi menjadi sebuah kota yang mandiri, modern, dan berwatak yang kuat. Selama kepemimpinan 10 tahun oleh Wali Kota Parepare, Dr. H.M. Topanpawe SH.MH, Kota Parepare telah meraih predikat wajar tanpa pengecualian sebanyak 7 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Parepare terus berusaha menghidupkan kembali perekonomian bagi masyarakat dengan berbagai upaya. Salah satunya dengan merenovasi total Stadion Gelora B.J. Habibie hingga dipilihnya GBH menjadi markas PSM Makassar. Pada tahun 2023, pembangunan pelataran Masjid Terapung B.J. Habibie yang dijadikan pusat kuliner religi pertama dan pusat perekonomian baru di wilayah pesisir Parepare. Dalam sektor pelayanan kesehatan, Wali Kota Parepare Dr. H.M. Topanpawe SH.MH memperkenalkan inovasi call center 112 yang terintegrasi dengan pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana. Selain itu, Rumah Sakit Umum Andi Makassau meraih akreditasi paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit pada tahun 2023. Parepare juga memiliki Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie dengan konsep medical tourism. Pemerintah Kota Parepare berkomitmen untuk mewujudkan wajib pendidikan 12 tahun bagi seluruh masyarakat Parepare. Hadirnya Institut Teknologi Habibie sebagai pusat pendidikan teknologi dan ilmu pengetahuan alam yang akan menciptakan generasi baru yang handal dari Kota Parepare. Dalam bidang pariwisata, Kota Parepare menawarkan berbagai destinasi menarik seperti Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, revitalisasi alun-alun lapangan Andi Makassau, Parepare Beach, kawasan Hastom, Balai Ainun Habibie, Taman Syariah,
Onrangeng Riverside, Kebun Raya Jompie, Kereta Kencana, Museum B.J. Habibie, dan Masjid Terapung B.J. Habibie. Pemerintah Kota Parepare juga memudahkan masyarakat dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik yang mempermudah pengurusan administrasi dan investasi di Parepare. Sejak tahun 2013, selama kepemimpinan Wali Kota Parepare Dr. H.M. Topanpawe SHMH, Kota Parepare telah meraih 241 penghargaan, baik tingkat regional, nasional, dan internasional sebagai apresiasi atas perubahan, karya nyata dan dedikasi mereka dalam memimpin kota cinta, Kota Parepare. Selanjutnya kita sambut di Kota Parepare, sebuah kota yang terinspirasi oleh kisah cinta abadi antara Kota Pasuruan. Engineering. Terima kasih Parepare. Sama ya kita ya. Selanjutnya kita sambut, ini dia Kota Pasuruan. Bagaikan guratan surga yang terbentang di jagat Katulistiwa Indonesia, Pasuruan, anugerah yang tak pernah terdustakan. Keindahan terhampar di tiap sudut, kedamaian mengiring di sepanjang langkah, karisma terpancar di tiap pandangan. Pasuruan, kota dengan dermaga kuno, tempat dimulainya segala peradaban. Gelombang bahari yang indah, masyarakat nelayan yang ramah semakin membuat betah untuk berlama-lama singgah. Pasuruan, kota sejuta harapan, kota sejuta impian, kota jawaban dari setiap doa. Pesona religi membuat aktivitas sehari-hari semakin melekat di hati. Dan kita sambut kontingen terbesar kita di tahun ini dengan jumlah peserta kontingen 500 orang. Inilah dia Kota Malang. Salam satu jiwa Arema, salam satu bangsa Indonesia, Malangku sesuara bermartabat. Inilah Kota Malang, kota yang dipimpin oleh Wali Kota Malang Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji dan Wakil Wali Kota Bapak Insinyur Haji Sofyan Edi Jarwoko. Malang hadir di Karnaval Pawai Budaya, rangkaian kegiatan Rakernas 16 Apeksi di Makassar, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, Ibu Haja Dr. Anda Widayati Sutiaji, dan Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Malang, Ibu Haja Eli Sofyan Edi Jarwoko. Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur dengan jumlah penduduk 857 jiwa dan luas wilayah 1.108 km persegi. Terkenal dengan Sasanti Malangku Kesuara, yang artinya Tuhan menghancurkan yang batil. Slogan Tribina Cita, Kota Malang sebagai kota pendidikan, kota industri dan kota pariwisata. Sebagai kota pendidikan, setiap tahun ribuan mahasiswa menempuh pendidikan di 858 perguruan tinggi negeri dan swasta yang terbesar di Kota Malang. Sehingga Kota Malang dikenal sebagai miniatur Nusantara, kota yang penuh toleransi. Kota Malang dengan hawanya yang sejuk, kota yang indah, bersih, tertib dan rapi, dikelilingi pegunungan, cocok sebagai tempat peristirahatan dan sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Timur.
24% wisatawan yang berkunjung di Jawa Timur memilih berlibur di Malang. Sebagai kota alternatif kreatif, 17 subsektor ekonomi kreatif berkolaborasi untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan Kota Malang menjadi salah satu kota kreatif di Indonesia. Saya punya pantun untuk Kota Malang, kita teriak cakep sama-sama. Bisa? Bisa. Jalan-jalan di Kebun Ilalang. Cakep. Bersama pacar wajah berseri. Cakep. Ayo kita ke Kota Malang. Belajar sambil rekreasi. Yeay. Salam satu jiwa, Arema. Salam satu bangsa. Malangku ke suara. Ini dia Kota Malang. Keren banget, ini kontingen terbanyak, terbesar, teramai dari Kota Malang tahun ini. Wow. Wow, ada kurang lebih 3 juta. 500. Oh, tuh, saya kira 3 juta. Ada 500 peserta. Malang, ada apelnya nggak? Ada apelnya nggak? Apel Malang, ada apel. Kan. Dan kita sambut selanjutnya Kota Bandung. Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat yang letaknya dikelilingi oleh hamparan pegunungan. Karena itu, Kota Bandung memiliki iklim yang sejuk. Kota yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Barat ini terus berusaha mengembangkan dan melakukan inovasi untuk memajukan budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan sumber daya manusianya. Minimnya kekayaan sumber daya alam membuat Kota Bandung lebih fokus pada pengembangan wisata berbasis industri kreatif seperti wisata kuliner, wisata sejarah, wisata seni dan budaya. I love you Pak, I love you. Satu aja Pak. Wisata belanja, Pak, satu aja Pak. Dan masih banyak lagi. Dipenuhi dengan latar bangunan heritage, alun-alun, Asia Afrika, Braga menjadi destinasi wisata favorit wisatawan. Dibangunnya taman-taman tematik, ruang publik yang cantik, hingga kehadiran bus wisata Bandros atau Bandung Tour on Bus dengan desain yang unik dan klasik memperkuat citra Kota Bandung sebagai kota wisata. Selain itu, kini Bandung memiliki 8 kampung wisata yang mengoptimalkan atau mendongkrak potensi dari setiap kecamatannya. Sejak dahulu, Kota Bandung juga dikenal dengan julukannya surganya kuliner. Tak lengkap rasanya berkunjung ke Kota Bandung tanpa mencicipi beragam makanan khas. Tahun 2021, Kota Bandung dinobatkan sebagai kota dengan makanan tradisional terbaik kelima di Asia. Selanjutnya kita sambut, ini dia Kota Samarinda. Samarinda yang berdiri sejak abad ke-17 adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Sebuah wilayah baru yang menyajikan kenangan, harapan, dan impian. Samarinda menjadi kota metropolitan yang jumlah penduduknya hampir 1 juta jiwa. Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam, bukan hanya sebagai urat nadi transportasi dan perekonomian. Sungai ini penuh dengan berkah, laksana penggalan surga di bumi manusia. Samarinda yang telah berusia 3,5 abad lebih ini, kian majemuk dan berkembang dinamis, menjelma menjadi miniatur Indonesia di tengah heterogenitas yang tinggi. Simbol keberagaman dan harmoni ada di kota ini. Kebersamaan dan kondusivitas bukan hanya menjadi slogan semata. Mereka hidup berdampingan dan saling mewarnai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan harmonisasi.
Dengan keharmonisan ini, menjadikan kota Samarinda yang kondusif dan maju dalam pembangunannya. Samarinda, terlihat dengan terima kasih kemegahan banyak. infrastrukturnya. Sejarah pun mencatat, Samarinda dengan letak strategis layaknya segitiga emas. Selanjutnya kita sambut kontingen Kota Semarang. Selamat datang di Semarang. Kota yang mempesona, di mana tradisi bertemu dengan modernitas. Dari tanah yang ditumbuhi pohon asam yang jarang-jarang, dinamakanlah kota ini Semarang. Menghampar seluas 373,8 km persegi, kota yang identik dengan monumen Tugu Muda ini begitu unik dengan topografi yang beragam. Mulai dari pesisir dengan pantai dan pelabuhan, hingga bukit-bukit berpemandangan indah. Di usianya yang ke-476 pada tahun 2023 ini, sejarah mencatat lahirnya wali kota perempuan pertama yang memimpin kota Semarang. Ibu Insinyur Hajah Heviarita Gunaryanti Rahayu M.Sos. Semarang, kota yang penuh keajaiban. Temukan pesona masa lalu yang terpancar dari wisata sejarah terfavorit di Jawa Tengah, Kota Lama. Selanjutnya kita sambut kontingen berikutnya Kota Kendari. Kita sambut, ini dia Kota Kendari. Selanjutnya, Kota Palu. Dadah Kendari, terima kasih banyak sudah hadir di Kota Makassar. Tadi Malulo ya Pak ya? Mengada dalam 5 dimensi ruang. Membentang selayang pandang. Megah menjulang. Kota kebanggaan kami, Kota Palu, terhampar dengan lapangnya menjadi pijakan yang kokoh bagi setiap insan. Segala aspek dari keberadaan dan kemenjadian coba digambarkan ke dalam satu lambang. Lambang yang berperan sebagai jalinan sakral,
simbol pemersatu bagi seluruh warga, mengabadikan banyak masa dan asa. Selanjutnya, Kota Magelang. Kota Magelang. Kota Magelang merupakan kota yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa, yang sering juga dijuluki pakunya Pulau Jawa. Karena di Kota Magelang terdapat gunung yang bernama Gunung Tidar. Kota Magelang juga tak lepas dari sejarah Mantiasih yang sekarang menjadi Desa Meteseh, di mana tempat ini menjadi cikal bakal Kota Magelang. Selain itu, Kota Magelang juga terkenal sebagai kota jasa, kota militer, kota sejuta bunga, dan Twin Van Java. Secara geografis, luas Kota Magelang 18,54 km persegi. Terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah, dan Kecamatan Magelang Selatan. Dan terdiri dari 17 kelurahan. Saat ini Kota Magelang Selanjutnya kita sambut Kota Tarakan. Selamat datang di Kota Tarakan. Kota Tarakan yang juga disebut Bumi Paguntaka memiliki moto Kota Bais, bersih, aman, indah, sehat, dan sejahtera. Kota Tarakan merupakan salah satu kota yang terus berkembang dan merupakan pintu gerbang di Provinsi Kalimantan Utara. Karena memiliki sarana transportasi darat, laut, dan... Selanjutnya, inilah dia kontingen dari Kota Palangkaraya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pak Naparin selaku Wali Kota Palangkaraya. Saya Hajah Umi Mastika, Wakil Wali Kota Palangkaraya. Terencana, aman, nyaman, tertib, indah, dan diakhiri kata keterbukaan adalah akronim dari kata cantik. Palangkaraya menempati hadir bersama kita semua di sini sebagai Wakil Wali Kota terbesar Palangkaraya berdasarkan luas wilayahnya, yakni dengan luas 2.853,52 km persegi. Pada Karnaval Seni Budaya di Makassar kali ini, kontingen Kota Palangkaraya membawakan tema Eksotika Budaya Dayak Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya, Kota Palopo. Kota Palopo merupakan kota ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk 187.331 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kota Palopo memiliki luas wilayah 252,99 km persegi yang terdiri atas pesisir, bukit, dan pegunungan. Baru-baru ini Kota Palopo memperingati hari lahirnya yang ke-21 tahun. Palopo memiliki beragam potensi yang mampu menunjang pengembangan dan kemajuan kota, seperti potensi pada sektor ekonomi, perdagangan, industri, pendidikan, dan sejumlah objek wisata seperti air terjun Latupa, Istana Kedatuan Luwu, Pantai Labombo, Permandian Alam Batu Papan, Masjid Jami, yang merupakan salah satu masjid tertua di Provinsi Sulawesi Selatan, dan miniatur Ka'bah Masjid Kita sambut Agung. kontingen selanjutnya dari Kota Cilegon. Jati diri Kota Cilegon sebagai kota industri telah melekat sejak didirikan tahun 1999 silam. Terima kasih. Kawasan industri tumbuh dan berkembang di wilayah perkotaan maupun pesisir kota ini. Kota Cilegon secara geografis sangat strategis. Ditunjang moda transportasi yang lengkap,
Kota Cilegon pun menjadi gerbang utama lintas Pulau Jawa dan Sumatera. Uniknya, di tengah citra sebagai kota metropolis tersebut, Kota Cilegon masih memiliki banyak kawasan dengan beragam potensi yang syarat nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu bentuk kearifan lokal Kota Cilegon yang terus dilestarikan adalah seni budaya. Ada banyak khasanah seni budaya bernuansa tradisi yang tumbuh dan berkembang di Kota Cilegon. Di antaranya, pencak silat, Kota Cilegon, debus atau seni kekebalan tubuh yang merupakan pengembangan pencak silat Banten, batik khas. Selanjutnya, Kota Kupang. Dari Tanah Timur, the city of Kupang, Kota Kasih. Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Keindahan dan kekayaan akan alam, budaya dan tradisi, serta keramahan dari masyarakatnya diikat bersama menjadi satu kesatuan di Kota Kasih, the city of Kupang. Welcome. Kita sambut, ini dia kota berikutnya. Rantau diturut dengan undang, Baru. lembaga dipakai penghuni negeri. Jauh dari Pekanbaru kami datang, siap mensukseskan Rakornas Apeksi di Kota Angin Mamiri. Hadirin yang berbahagia, inilah Kota Pekanbaru dengan julukan Pekanbaru Kota Bertua. Kupang. Dipimpin seorang penjabat wali kota yang penuh dedikasi dan bijaksana, Bapak Muflihun SSTP MAP, dan istri tercinta, Ibu Raja Rila Mustafa Muflihun SM. Pekanbaru dan sejuta rahasia yang belum terungkap. Alam budaya dan laju pertumbuhan ekonomi menjadikan sebagai jantung hati masyarakat Melayu. Sungguh aku jatuh cinta. Kota yang hangat yang berasal dari keramah tamahan masyarakatnya, serta ragam kulinernya. Di sini aku merasakan langsung bagaimana keindahan alam berpadu dengan kreasi yang mempesona. Kota ini menyimpan sejuta keindahan harmoni budaya. Aku begitu takjub pada penenun yang sabar menyatukan berbagai kumpulan benang itu. Setelah sambut salam, terima kasih Pekanbaru, dan kita sambut kota selanjutnya, yaitu Kota Pangkal Pinang. Hadir juga bersama kita semuanya Bapak Wali Kota Pangkal Pinang beserta Ibu yang mengawali kontingen untuk Kota Pangkal Pinang. Dan kita sambut kontingen selanjutnya dari Kota Bontang. Dadah Pangkal Pinang, terima kasih Pangkal Pinang. Selanjutnya
Bontang. Kota Bontang hebat dan beradab. Hadir bersama kita semuanya dengan pakaian adat lengkap dengan kostum festival dan karnaval. Wow, keren sekali ya. Melayu sampan berhias akar dunia, bertemu macam cipta kuasa. Melangkah berjalan susuri kayu warna, terhembus angin dari utara. Ragam beriring berjalan bersama. Selanjutnya kita ke kota Sukabumi. Sukabumi. Selamat datang di Kota Makassar. Dan kita sambut, ini dia Kota Depok. Sebagai kota yang berkembang pesat, Kota Depok memiliki daya tarik tersendiri, baik dari segi wisata, budaya, industri kreatif, dan perdagangan. Dengan ragam suku berpadu dan keberagaman yang saling menyatu, Kota Depok mampu menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, didukung dengan beragam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, menjadikan Depok sebagai kota yang layak huni. Depok sebagai sebuah kota menuju jejaring kota kreatif UNESCO bidang media arts tentunya didukung dengan lengkapnya sarana dan prasarana yang memadai serta banyaknya memberikan pelatihan dan pengembangan skill bagi warganya, menjadikan Kota Depok sebagai pilihan bagi banyak orang untuk melakukan beragam kreativitas dan inovasi. Dan ini yang menjadikan Kota Depok sebagai perwakilan Indonesia yang masuk nominasi UNESCO Creative Cities Network tahun 2023. Saya umumkan hasil rapat pleno telah menetapkan 2 kabupaten kota, yaitu Kota Depok dengan bidang kreatif media arts. Pembangunan jalan yang sudah semakin baik mendukung. Boleh tepuk tangan untuk Kota Depok sekali lagi, thank you. Kota Depok, terima kasih banyak. Selanjutnya, inilah dia Kota Banjarmasin. Terima kasih. Siapa? Kamu aja. Look around and feel the happiness. The happiness is indescribable. Even words can explain to interpret the beauty. The city always presents a story that has various meanings, especially when the night falls. The song of loneliness, the shouting of longing, and the rhythm of prayer every time it dies. Dan kita sambut kontingen selanjutnya dari Kota Gorontalo. Kota Gorontalo merupakan salah satu kota berkembang
dan merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo yang terus melakukan pembenahan infrastruktur dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat. Kota Gorontalo yang saat ini dipimpin oleh Wali Kota Martin Taha dan Wakil Wali Kota Rian Farisan Kono memiliki visi terselenggaranya layanan prima pemerintahan Kota Gorontalo untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, maju, aktif, religius, dan terdidik yang dikenal dengan SMART, serta memiliki misi reformasi birokrasi, ketersediaan infrastruktur, peningkatan fungsi dan peran UMKM, akses layanan pendidikan dan kesehatan terjangkau dan bermutu, lestarinya nilai-nilai religius dan kultur masyarakat yang beradat, serta kualitas SDM dan iptek meningkat. Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango dengan luas secara keseluruhan 79,59 km persegi. Kota Gorontalo terdiri dari 9 kecamatan dengan keprogram. Terima kasih Gorontalo. Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sebagai ibu kota provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curu, Kecamatan Cipocok Jaya, dan Kecamatan Taktakan. Kota Serang memiliki luas wilayah 266,77 km persegi. Kota Serang dipimpin oleh Wali Kota Serang, Bapak Dr. Haji Saprudin SOS MSI, dan Wakil Wali Kota Serang, Haji Subadri Ushuluddin SH MSI. Visi misi Kota Serang adalah mewujudkan kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. Kota Serang memiliki keberagaman budaya seperti debus, terbang gede, pencaksilat, golok, rudat, dan patuntung. Kota Serang memiliki 6 motif batik khas Kota Serang, yaitu motif almadan, motif saung patok, motif sate bandeng, motif menara, motif padu raksa, dan motif beduk. Selain budaya, Kota Serang juga memiliki banyak destinasi wisata, di antaranya Pantai Gope atau Pantai Karangantu, Situ Ciwaka, Kampung Wisata Karodangan, Kawasan Kesultanan Banten Lama, Keraton Kaibon, Istana Surosoan, dan Masjid Agung Banten. Terima kasih. Perubahan yang signifikan di Kota Serang adalah pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, Kota Lubuk Linggau. Di selatan Pulau Sumatera, di tengah-tengah perbukitan yang menghijau dengan sungai dan air terjun yang mempesona, serta dibungkus dalam kebinekaan suku dan budaya penduduknya, Kota Lubuk Linggau menjadi kota yang menarik untuk dikunjungi. Dengan letak strategis layaknya segitiga emas, serta kemudahan akses transportasinya, Lubuk Linggau telah menjadi jantung perekonomian bagi kabupaten kota di sekitarnya. Pusat perbelanjaan tumbuh subur, diikuti kehadiran retail besar multinasional, begitu pula perhotelan. Lubuk Linggau. Boleh tepuk tangan untuk Lubuk Linggau. Selanjutnya, Kota Surakarta. Of hereditary cultures that is still well preserved. Local art performances that hold historical values. Variety of mouth-watering traditional spices culinary.
members of the people who are friendly and uphold its customs. Uptune the uniqueness souvenirs of Solo will give visitors. Surakarta, assalamualaikum. Ada putra dan putri Solo di sini ya. Supaya kita semua terhindar dari bahaya. Satrio kumrenggari sang rojo bolong tegak perkoso sakti mandra guna tukang kyo antrampel saito kati sika bumangga prawirono. Selanjutnya, Kota Bekasi. Pada Pawai Budaya Apeksi ke-16 di Kota Makassar kali ini, Kota Bekasi menampilkan seni budaya khas Kota Bekasi yang dirangkaikan dengan iring-iringan personil dengan kostum-kostum khas Kota Bekasi. Kostum kontemporer yang ditampilkan terbuat dari batik khas Kota Bekasi dengan 12 pakem yang dimilikinya. Saya pada kostum kontemporer menggambarkan ikan gabus sebagai bahan utama sayur pucung gabus yang dikenal sebagai salah satu kuliner khas Kota Bekasi. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan dua boneka ikon Kota Bekasi, yaitu boneka Bang Bek dan boneka Ampoasi. Sementara para pengiring pawai adalah para ASN Kota Bekasi dengan pakaian khas Kota Bekasi, yaitu baju pangsi untuk laki-laki dan baju uncing untuk perempuan. Baju yang digunakan adalah mencerminkan perpaduan antara budaya Betawi, Sunda maupun Tionghoa. Ini dia Bekasi. Kota Bekasi sebagai salah satu wilayah suburban penyangga ibu kota Republik Indonesia DKI Jakarta dikenal sebagai kota dengan keragaman masyarakatnya, baik dari sisi agama atau kepercayaan, etnik, dan tentu saja termasuk budaya yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Keberadaan Kota Bekasi dengan beragam keanekaragaman yang ada tersebut membuat Kota Bekasi dikenal sebagai miniatur Nusantara yang ada, juga dikenal publik sebagai kota toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Horas. Lantunan syair onang-onang yang diiringi musik gondang topap sebagai salah satu kekayaan hasanah budaya Angkola, Kota Padang Sidimpuan yang dijuluki Kota Salak, dengan moto Salumpat Saindege yang melambangkan pelaksanaan kehidupan berdasarkan kebersamaan dan keserasian. Hari ini hadir pada Pawai Budaya Nusantara dalam rangka Rakernas ke-16 tahun 2023 Apeksi di Kota Makassar dengan menampilkan budaya dan kearifan lokal. Assalamualaikum. Kota Padang Sidimpuan saat ini dipimpin oleh Bapak Irsan Effendi Nasution SHMM sebagai Wali Kota dan Bapak Insinyur Haji Arwin Siregar MM sebagai Wakil Wali Kota. Kota Padang Sidimpuan sebagai Dan kota interlain sambut di wilayah kontingen selanjutnya Selamat dari datang Kota di Kota Batu. Dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, keberagaman UMKM-nya, serta kekayaan pertaniannya yang ramah lingkungan, menghasilkan berbagai macam buah segar, sayuran, dan bunga.
Kota Batu memiliki segalanya. Terletak di kaki Gunung Arjuna dan Panderman. Nikmat pesona alam yang menakjubkan, udara sejuk, mata air melimpah, dan sungai berantas yang mengaliri 17 kota dan kabupaten di Jawa Timur menambah keindahan alamnya. Kota Batu juga menjadi pusat pariwisata yang menarik dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan yang signifikan mencapai 7 juta kunjungan wisatawan di tahun 2022. Kota Batu terletak di Jawa Timur, Indonesia, dengan populasi lebih dari 217.871 Dan selanjutnya kita sambut kontingen dari Kota Padang. Masya Allah, terima kasih. Apa ini? Oh. Dan untuk kontingen dari Kota Padang dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota beserta Ibu. Tahu nggak, ini adalah satu kota yang saya pengen banget datang ke sini. Kota Padang, kota tercinta, rancak banyak. Wisata ada di sini, dari alam dan kuliner serta budaya. Suaranya mana untuk Padang? Assalamualaikum. Terima kasih rancak banyak. Rancangannya, pulau dan pantainya begitu menggoda. Ragam kita sambut kontingen selanjutnya dari Kota Pekalongan. Kota Pekalongan dipimpin langsung oleh Wali Kota beserta Ibu. All the voices are alive for me. Me and my million of patients. Dadah Padang. Tunggu kami jalan-jalan ke Padang ya. Sparkling lights ignites my inspiration to share the best of me. Topinya nggak mau dikasih. For Pekalongan, Central Java. Rancak banyak. Apa? Ramak mana? Oh apa? Oh agak kareba. Rancak banyak. Udah. Dan kita sambut kontingen selanjutnya dari Kota Metro Lampung. Adalah kota di Provinsi Lampung dengan luas 73,21 km persegi, berjarak 50 km dari ibu kota provinsi. Berdasarkan survei BPS tahun 2022, Metro masuk 4 besar kota di Indonesia dengan biaya hidup terendah. Sebagai sebuah kota yang terlahir di suatu wilayah kolonisasi Belanda di era tahun 1940-an, kota Metro saat ini berkembang menjadi sebuah Kota Bau-Bau merupakan pusat peradaban Kesultanan Buton, pemilik benteng terluas di dunia yang menjadi daerah otonom tanggal 17 Oktober 2001. Sekarang ini dibawa kepemimpinan Wali Kota Laode Ahmad Monianse. Kota Bau-Bau turut berpartisipasi meramaikan karnaval budaya Apeksi dengan menggunakan pakaian adat, jubah lino dan jubah lau-lau bagi peserta pria, dan baju koboroko katapisi bagi peserta wanita serta tari galangnya. Jubah lino merupakan pakaian kebesaran pejabat tinggi perangkat Kesultanan Buton. Jubah warna hitam polos dengan kelengkapan kampurui, wewe patawala, wewe poporoki, kotango, sulepe atau tali pinggang, keris, dan sarung motif samasili kumbaya. Jubah lau-lau merupakan pakaian perangkat Kesultanan Buton berupa jubah motif garis-garis yang dibuat dari tenunan masyarakat Wolio dengan kelengkapan kampurui, wewe poporoki, batawi, padamalala, kotango, sulepe, keris,
dan sarung tenunan. Wow, luar biasa, bau-bau rame sekali. Bau-bau mana suaranya? Baju Kogoroko Katapis merupakan baju kebesaran kaum wanita Kesultanan Buton pada acara pesta. Baju ini memiliki ciri khas gerak, boroko yang tinggi, kasekana 5 atau belahan pada lengan baju dan tada atau siku. Sebagai hiasan, terdapat 4 kunci emas atau perak. Bau-bau. Selanjutnya, Kota Ternate. Sebuah nama yang termasyhur di ufuk timur Indonesia. Nama yang melambangkan hasanah budaya dan sejarah yang berawal dari Kerajaan Gapi di Jazirah Al-Mulk. Ternate dikenal sebagai negeri para sultan atau koloni yang menjadi saksi kejayaan bangsa di masa lampau. Kota ini pernah menjadi primadona bangsa-bangsa Eropa yang meninggalkan jejaknya pada benteng-benteng bersejarah. Ternate! Peninggalan yang menjadi bukti betapa kota ini diperhitungkan dalam jalur perdagangan dan menjadi titik perjumpaan budaya antar bangsa. Semata-mata karena rempah, ya, bermula dari cengkeh dan pala. Ternate menjadi pulau kecil berperadaban besar telah melewati kurun waktu yang sangat panjang dalam catatan sejarah, melewati proses panjang asimilasi dan akulturasi. Kota selanjutnya, Sawalunto. Kota Sawalunto adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Sejak dibukanya tambang batubara Oblilin oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1891, maka pemerintah mendatangkan buruh tambang dari negeri Cina dan Jawa untuk dikontrak sebagai pekerja tambang batubara. Namun karena besarnya produksi batubara Oblilin, pemerintah kolonial Belanda meningkatkan jumlah buruh tambang. Pemerintah kolonial Belanda meningkatkan jumlah buruh tambang, salah satunya dengan mempekerjakan orang-orang hukuman yang didatangkan dari berbagai penjara di Indonesia. Dan sejak tahun 2018 Kota Sawalunto dipimpin oleh Wali Kota Bapak Dery Asta dan Wakil Wali Kota Bapak Sohirin Sayuti dengan visi menjadikan Sawalunto sebagai kota wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan, dan sejarah. Inilah dia Kota Sawalunto. Dan kita lanjut lagi kontingen berikutnya yaitu dari Kota Singkawang. Dan budaya yang sangat tinggi. Penduduknya mayoritas etnis Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Secara historis, masyarakat Singkawang mampu mempertahankan harmoni antar agama. Sinkretisme berbagai komponen. Ini dia Pematang Siantar. Ini dia Pemantang Siantar, Horas. Selanjutnya, kota kelahiran saya, Kota Ambon. Kota kelahiran saya itu. Kota Ambon pernah mendapatkan trofi Adipura sebagai salah satu kota bersih dan peduli lingkungan di Indonesia. Sebanyak 7 kali, Ambon dikenal dengan 3 karakteristik kota menjadi kekuatan menarik perhatian nasional dan dunia, yaitu City of Music, kota musik, karena telah melahirkan banyak penyanyi dan musisi bertalenta baik lokal hingga mancanegara. City of Fish, kota ikan, dikenal memiliki potensi marine tourism dan juga merupakan salah satu lumbung ikan di Indonesia dengan berbagai keanekaragaman biota laut, terutama ikan yang merupakan sumber protein penghasil omega 3 bagi manusia. Dan yang terakhir, City of Fish,
kota perdamaian. Karena sesuai dengan pengalaman karena mampu menyelesaikan konflik horizontal sosial. Serta mampu memupuk persatuan dan meningkatkan toleransi beragama yang baik. Kita sambut, ini dia kota Ambon. Dan kita sambut kontingen selanjutnya, yaitu kota Jakarta Timur. Hadir wali kota kita, wali kota Ambon. Ini dia Jakarta Timur. Hey Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, terimalah kami kontingen Karnaval Seni Budaya Peksi tahun 2023 Kota Administrasi Jakarta Timur. Jakarta Timur adalah salah satu kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang terletak di bagian timur daratan Jakarta dengan luas 188,03 km persegi, memiliki jumlah penduduk sekitar 3,2 juta jiwa yang tersebar di 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Kontingen selanjutnya kita sambut, ini dia kontingen Jakarta Utara. Di kota administrasi Jakarta Utara, kota pesisir seluas 146 km persegi. Dihuni lebih dari 1,7 juta penduduk yang tersebar di 6 kecamatan dan 31 kelurahan. Lokasinya yang bersebelahan dengan laut menjadikan kota ini sebagai pintu gerbang perekonomian. Dengan pertumbuhan yang begitu pesat dan simpul jaringan transportasi maritim. Tidak hanya antar pulau, tetapi juga secara global. Layaknya sebuah kota global, Jakarta Utara berupaya menekan angka polusi dengan masif melaksanakan dan ini dia kota terakhir kita atau kota ke-56 di Pawai Budaya Nusantara Apeksi 16. Kita maju, Indonesia kita kuat. Kita sambut, ini dia Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya dipimpin seorang pejabat wali dan hadir kota juga bersama kita semuanya Wali Kota Virgo Tasikmalaya SSTPME beserta Ibu. Sebagai ungkapan cinta tanah air atau lemah caikuri, Kota Tasikmalaya memiliki beragam corak hasil karya para pengrajin dengan ciri khas sebagai warisan budaya tak benda, yakni payung gelis dan bordir. Tasikmalaya, assalamualaikum. Selain masyarakatnya yang somea hadikasema, ketahanan budayanya pun selalu dijaga dan dilestarikan melalui implementasi pakaian adat Sunda dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kekekalan abadi antara pemerintah dan masyarakat hidup sauyunan. Terima kasih. Betul. Kalau kamu yang pegang cantik, kalau saya yang pegang jatuhnya kayak... Boleh tepuk tangan, terima kasih Tasikmalaya. Inilah pemerintah kota semoga saya nggak dikira kayak tak. Iya. Ini mau dipakai buat apa? Buat apa? Kamu pakai. Diman pergi ke pasar. Tak. Dan ini dia selanjutnya. Kota Lok Semawe. Kita sambut Lok Semawe. Tolong untuk tidak berada di area runway untuk yang tidak kami sebutkan kontingennya ya, yang sudah lewat. Bapak Ibu seluruh penonton dan masyarakat mohon untuk tidak masuk ke area runway karena kita masih menyaksikan kontingen dari Lok Semawe. Masih ada Bapak Ibu sekalian, kita sambut, ini dia kontingen dari Lok Semawe. Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota tercinta ya dari Ternate. Sebentar kita foto. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Wow. Saya sebagai
putra dari Kota Makassar bangga banget. Karena kita sudah melaksanakan karnaval yang luar biasa. Ada 56 kota yang datang di sini mempertunjukkan baju adat masing-masing, budaya masing-masing untuk bisa kita lihat. Betul sekali, dan inilah juga pastinya hal yang paling istimewa selama pelaksanaan dari rangkaian Rakernas Apeksi 16 di Kota Makassar. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir. Kita telah menyaksikan bersama Pawai Budaya Nusantara Apeksi 16, Kota Kita Maju, Indonesia Kita Kuat. Masih banyak sekali rangkaian acara yang akan kita saksikan bersama semuanya dalam rangkaian acara Rakernas Apeksi 2023. Untuk warga Kota Makassar khususnya, terima kasih Makassar. Yeay, selamat malam semuanya dan sampai jumpa di rangkaian acara selanjutnya. Oke, untuk Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, izin kita akan menghadap ke area dari tempat di mana teman-teman fotografer kita berada. Ya, silakan. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon izin kepada Bapak Wali Kota beserta Ketua Tim Penggerak PKK dan Ibu Wakil Wali Kota, kita akan sama-sama melakukan sesi foto. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semuanya dalam acara dan juga telah menyaksikan Pawai Budaya Nusantara Apeksi 16. Kota Kita Maju, Indonesia Kita Kuat. Saya Yuda Hasta. Saya Indri Wijaya pamit undur diri. Dan selamat malam, selamat menikmati Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saya pakai.